Halo semuanya, balik lagi bersama aku Alfian Cahya. Kali ini aku akan bahas seorang tokoh yang sangat menginspirasi di dunia ini, terutama perihal cinta. Bisa ya, cinta itu menginspirasi banyak orang di dunia. Kenapa bisa tokoh ini sebegitu berpengaruhnya? Nah, aku akan bahas tokoh dari India yang menginspirasi dengan cinta. Tokoh ini bernama Mahatma Gandhi. Oke, langsung aja kita ke alur ceritanya. Jadi, tokoh ini bernama Mahatma Gandhi. Awal kehidupan Mahatma Gandhi di sebuah kota kecil bernama Porbandar yang terletak di negara bagian Gujarat, India. Seorang bayi laki-laki lahir pada tanggal 2 Oktober 1869. Bayi itu diberi nama Mohandas Karamchand Gandhi, yang kelak akan dikenal sebagai Mahatma Gandhi, pemimpin besar perjuangan kemerdekaan untuk negara India. Gandhi lahir dalam keluarga Hindu yang terpandang. Ayahnya Karamchand Gandhi adalah seorang Diwan atau yang dikenal semacam Perdana Menteri di sebuah kerajaan kecil di Gujarat. Sementara ibu Mahatma Gandhi bernama Putlibai adalah seorang wanita yang taat beribadah. Dari ibunya, Mahatma Gandhi belajar tentang arti sebuah kesabaran, arti kedisiplinan, dan nilai-nilai spiritual yang kuat. Nah, sejak kecil, Gandhi ini dikenal sebagai anak yang pemalu dan pendiam di sekolahnya. Ia bukan murid yang sangat menonjol, tetapi ia memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Salah satu nilai yang diajarkan sejak kecil oleh keluarganya adalah kejujuran dan kesederhanaan. Saat remaja, Gandhi pernah tergoda untuk mencoba hal-hal yang dilarang, seperti makan daging dan merokok. Meskipun ajaran agamanya telah melarang, namun ia segera menyadari kesalahannya dan berjanji untuk menjalani kehidupan yang lebih disiplin dan berpegang teguh pada nilai-nilai moral. Nah, pada usia 13 tahun, Gandhi menikah dengan Kasturba dalam sebuah pernikahan yang diatur oleh keluarganya. Awalnya, ia melihat pernikahan itu sebagai sebuah tanggung jawab baru yang membingungkan. Tetapi seiring berjalannya waktu, Kasturba menjadi pendamping yang setia dalam perjalanan hidupnya. Perjalanan Gandhi menikah dengan Kasturba menuju kebijaksanaan dan kepemimpinan yang masih panjang. Titik-titik balik dalam kehidupannya terjadi ketika ia mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi hukum di Inggris. Di sanalah ia memulai mengenal dunia yang lebih luas dan menemukan prinsip-prinsip yang kelak membentuk perjuangannya. Pendidikan dan pengalamannya belajar di Inggris. Pada tahun 1888, berarti sekitar 19 tahun, Mohandas Karamchand Gandhi meninggalkan kampung halamannya di India untuk menempuh pendidikan hukum di University College London. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Ibunya, Putlibai, awalnya ragu untuk mengizinkannya pergi ke luar negeri.
Namun setelah Gandhi bersumpah untuk tetap berpegang pada ajaran-ajaran Hindu, tidak makan daging, tidak menyentuh alkohol, dan tidak terlibat dalam perilaku buruk, akhirnya keluarganya memberikan restu kepada Gandhi. Nah, saat tiba di London, dalam masa dia menyesuaikan diri dengan gaya hidup di sana, ia adalah pemuda yang pemalu dan sederhana. Tidak terbiasa dengan budaya barat yang serba formal. Pada awalnya, ia berusaha keras untuk meniru cara berpakaian dan bertingkah laku orang di sana. Bahkan belajar menari dan berlatih berbicara dengan lebih percaya diri. Namun semakin lama, ia menyadari bahwa menyesuaikan diri bukan berarti harus mengubah jati dirinya. Selama di Inggris, Gandhi juga memulai mendalami ajaran-ajaran filsafat dan agama. Ia membaca banyak buku tentang filosofi dan agama itu, dan ia semakin memahami konsep ahimsa atau non-kekerasan dan kesederhanaan yang kelak menjadi dasar sebagai perjuangannya. Selain itu, ia juga bergabung dengan Vegetarian Society atau komunitas vegetarian pemakan non-daging. Sebuah kelompok yang mempromosikan pola hidup tanpa makan daging. Disinilah ia mulai aktif menulis dan berdiskusi untuk mengasah kemampuan berpikir. Pergaulan dengan berbagai tokoh di komunitas ini membuatnya semakin yakin bahwa perjuangan tidak harus dilakukan dengan kekerasan, melainkan melalui moralitas dan keteladanan. Setelah menyelesaikan studinya dan mendapatkan sarjana hukum, Gandhi kembali ke India, tepatnya pada tahun 1891. Ia segera menyadari bahwa menjadi pengacara di tanah kelahirannya tidak semudah yang dibayangkan. Kesulitan ini kemudian membawanya ke Afrika Selatan, di mana ia mengalami diskriminasi rasis yang mengubah hidupnya dan menjadi awal mula perjuangannya sebagai pemimpin gerakan non-kekerasan. Pada tahun 1893, Gandhi menerima tawaran bekerja sebagai pengacara di Afrika Selatan. Saat itu Afrika masih berada di bawah kekuasaan Inggris dan banyak orang India tinggal di sana sebagai pekerja atau pedagang. Gandhi awalnya berpikir bahwa ini itu hanya sebagai kesempatan untuk mengembangkan karir hukumnya saja. Namun di tanah baru ini, ia justru menemukan panggilan hidupnya sebagai seorang pejuang keadilan. Pengalaman diskriminasi yang mengubah hidupnya tidak lama setelah tiba di Afrika Selatan. Gandhi mengalami perlakuan diskriminatif yang membuatnya sadar akan ketidakadilan yang paling terkenal terjadi saat ia di sana. Salah satu insiden yang paling terkenal adalah menaiki kereta api dari Durban ke Pretoria. Meskipun memiliki tiket kelas 1, seorang penumpang kulit putih mengeluh tentang keberadaannya. Akibatnya, Gandhi dipaksa turun di stasiun Pietermaritzburg dan dibiarkan kedinginan di peron kereta. Peron stasiun lah. Jadi kayak ngemper gitu.
Pengalaman ini sangat mengguncang perasaan Gandhi. Ia menyadari bahwa diskriminasi dan tidak adil bukan hanya terjadi pada dirinya saja, tetapi juga pada banyak orang India yang tinggal di Afrika Selatan. Nah, karena itu, Gandhi membentuk gerakan perlawanan tanpa kekerasan. Ia memutuskan untuk tidak tinggal diam saja. Ia mulai merorganisir komunitas di India dan di Afrika Selatan, dan mendirikan Natal Indian Congress untuk melawan diskriminasi terhadap orang India. Nah, salah satu kebijakan yang paling merugikan adalah Undang-Undang Registrasi yang mewajibkan semua orang India membawa kartu identitas khusus dan memberikan sidik jari mereka kepada pemerintah yang berkuasa. Nah, sebagai bentuk perlawanan, Gandhi memperkenalkan konsep satyagraha yang berarti kekuatan dan kebenaran atau perlawanan tanpa kekerasan. Ia mengajak masyarakat India untuk menolak pendaftaran, melakukan demonstrasi damai, dan menerima hukum dengan keberanian tanpa membalas dengan kekerasan. Banyak sekali aksi-aksi penting Gandhi di Afrika Selatan. Salah satu contohnya adalah yang tadi itu bernama boikot kartu identitas. Ceritanya, Gandhi dan pengikutnya menolak untuk mendaftar dan menyerahkan sidik jari mereka. Mereka rela dipenjara daripada harus tunduk pada hukum yang tidak adil. Mogok buruh dan aksi demonstrasi pada tahun 1913. Gandhi memimpin ribuan pekerja di India dalam aksi mogok buruh untuk menentang pajak tambahan dan hukum pernikahan yang sangat diskriminatif. Karena pemenjaraan Gandhi, akibatnya Gandhi ditangkap dan dipenjara beberapa kali. Namun dukungan dari komunitas India dan tekanan internasional akhirnya membuat pemerintah Afrika melunak. Kemenangan moral dan kembali ke India setelah bertahun-tahun ia berjuang. Gandhi berhasil mencapai beberapa kemenangan. Salah satunya adalah penghapusan pajak tambahan bagi pekerja India dan perbaikan hak-hak mereka di Afrika Selatan. Nah, pada tahun 1915, Gandhi memutuskan untuk kembali ke India. Pengalaman di Afrika Selatan telah mengubah cara pandangnya. Ia sekarang menjadi pemimpin gerakan sosial yang sangat tangguh. Ia membawa konsep satyagraha kembali ke tanah airnya, yang kemudian menjadi senjata utama dalam perjuangan kemerdekaan India melawan penjajahan Inggris. Nah, kembali ke India dan memimpin perjuangan pada tahun 1915 setelah lebih dari 20 tahun berjuang melawan diskriminasi di Afrika Selatan. Seorang pemimpin yang telah ditempa oleh pengalaman pahit siap untuk membawa perubahan di tanah airnya yang masih berada di bawah penjajahan Inggris. Alih-alih langsung terjun ke dunia politik, Gandhi memilih untuk mengelilingi desa-desa di India dan melihat sendiri penderitaan rakyatnya. Ia menyadari bahwa banyak petani hidup dalam ambang kemiskinan, dipaksa membayar pajak tinggi kepada pemerintah kolonial,
dan sering menjadi korban eksploitasi tuan tanah. Selama perjalanan ini, Gandhi menyimpulkan bahwa perjuangan melawan Inggris bukan hanya tentang kemerdekaan politik, tetapi juga tentang membantu rakyat kecil menghapus kemiskinan dan membangun kesadaran akan hak-hak yang mereka miliki. Pada tahun 1920, Gandhi memimpin gerakan non-kerjasama, sebuah aksi besar-besaran untuk menentang kekuasaan Inggris tanpa menggunakan kekerasan. Ia mengajak rakyat India untuk memboikot barang-barang Inggris dan memilih produk dalam negeri. Menolak kebijakan pemerintah kolonial dan mengundurkan diri dari jabatan mereka. Tidak berpartisipasi dalam lembaga pendidikan Inggris serta mendirikan sekolah-sekolah swadaya. Gerakan ini sangat efektif dan membuat Inggris kewalahan. Namun, setelah terjadi insiden kekerasan di Chauri Chaura pada tahun 1922, di mana massa membakar kantor polisi dan menewaskan beberapa polisi Inggris, Gandhi merasa bahwa rakyat belum sepenuhnya siap untuk satyagraha. Ia kemudian menghentikan gerakan ini dan bahkan menerima hukuman penjara selama 2 tahun. Gandhi meluncurkan salah satu aksi protes paling bersejarah dalam perjuangan kemerdekaan India, yaitu Salt March atau Dandi March. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap monopoli garam di Inggris. Maksudnya monopoli garam Inggris terhadap masyarakat di India. Gandhi bersama ribuan pengikutnya berjalan kaki sejauh 386 km dari Ahmedabad ke Dandi, sebuah desa pesisir laut India. Di sana ia mengambil segenggam garam sebagai tindakan simbolis yang menunjukkan bahwa rakyat India tidak membutuhkan izin Inggris untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Aksi ini mendapat perhatian dunia dan menginspirasi jutaan orang untuk melakukan perlawanan secara damai. Akibatnya Inggris menangkap lebih dari 60.000 orang, termasuk Gandhi di dalamnya. Seruan mengusir Inggris pada tahun 1942, Gandhi meluncurkan kampanye Quit India, sebuah gerakan besar yang menyerukan agar Inggris segera meninggalkan India. Ia dengan lantang berkata, "Do or die, lakukan atau mati." Gerakan ini memicu demonstrasi besar-besaran di seluruh dunia. Maksudnya di seluruh India. Namun pemerintah kolonial merespon dengan represif. Gandhi dan banyak pemimpin lainnya dipenjara. Sementara ribuan rakyat India mengalami kekerasan dan penindasan. Meskipun demikian, semangat perlawanan rakyat India tidak pernah padam. Tekanan internasional serta melemahnya kekuasaan Inggris akibat Perang Dunia Kedua membuat mereka akhirnya mulai mempertimbangkan kemerdekaan India. Perjuangan yang membawa India ke gerbang kemerdekaan. Setelah bertahun-tahun memimpin perjuangan, akhirnya pada tahun 15 Agustus 1947, India resmi merdeka dari Inggris.
Namun, kemerdekaan ini harus dibayar dengan perpecahan yang sangat tragis, di mana India terbagi menjadi dua negara, India dan Pakistan. Gandhi yang sejak awal menentang perpecahan ini berusaha meredakan ketegangan antar umat Hindu dan umat Muslim. Ia melakukan mogok makan untuk menghentikan kekerasan, menunjukkan bahwa perjuangannya selalu didasarkan pada perdamaian dan persatuan. Kemerdekaan Inggris dan tragedi perpecahan setelah berjuang selama puluhan tahun. Akhirnya pada 15 Agustus 1947 India merdeka. Yang diperjuangkan dengan penuh pengorbanan ini justru membawa luka yang mendalam. India terpecah menjadi dua, India dan Pakistan, akibat perbedaan agama yang semakin diperuncing oleh politik kolonial Inggris. Pembagian India dan Pakistan. Perpecahan ini terjadi karena ketegangan antara komunitas Hindu dan Muslim yang semakin meningkat. Liga Muslim yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah menginginkan negara sendiri untuk Muslim. Sementara Gandhi dan Kongres Nasional India menginginkan supaya tetap bersatu. Akhirnya Inggris memutuskan untuk membagi India menjadi dua negara. India sebagai negara mayoritas Hindu dan Pakistan yang terdiri dari Pakistan Barat dan Pakistan Timur sebagai negara mayoritas Muslim. Namun keputusan ini membawa dampak yang sangat tragis. Kekerasan dan eksodus massal, perbatasan antara India yang matang, akibatnya terjadi kekacauan yang besar. Tragedi ini membuat hati Gandhi sangat terluka. Ia sejak awal memperjuangkan persatuan, justru harus menyaksikan rakyatnya saling membunuh. Di saat para pemimpin politik sibuk membangun negara, Gandhi memilih untuk berjalan ke desa-desa yang dilanda konflik. Ia tidak memihak kepada siapapun, tetapi berusaha menghentikan pertumpahan darah dengan cara yang damai. Pada Januari 1948, ketika kekerasan masih terus terjadi, Gandhi melakukan mogok makan di Delhi sebagai bentuk protes terhadap kebencian antar agama. Ia bersumpah tidak akan makan hingga Hindu dan Muslim berhenti saling membunuh. Aksi ini berhasil menenangkan situasi. Namun, sikap Gandhi yang mengutamakan persatuan dan toleransi membuatnya dibenci oleh kelompok ekstrem Hindu yang menganggapnya terlalu berpihak pada Muslim. Pada 30 Januari 1948, Mahatma Gandhi sedang berjalan menuju doa sore di New Delhi. Di tengah kerumunan, seorang pria bernama Nathuram Godse, seorang ekstremis Hindu yang tidak setuju dengan Gandhi, mendekatinya dan menembaknya di dada 3 kali. Saat terjatuh, Gandhi masih sempat mengucapkan, "Ya Tuhan," belum menghembuskan nafas terakhirnya. Kematian Gandhi membuat dunia berduka. Ia telah mengorbankan segalanya untuk perdamaian, tetapi tetap menjadi korban kebencian yang ia hilangkan. Meskipun Gandhi telah tiada, ajaran dan perjuangannya tetap hidup. Konsep non-kekerasan dan satyagraha atau perlawanan tanpa kekerasan terus menginspirasi banyak tokoh di dunia seperti Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, dan gerakan perjuangan hak asasi manusia di seluruh dunia.
Hingga hari ini, Gandhi tetap dikenang sebagai bapak bangsa India dan simbol perdamaian dunia. Mungkin segitu aja cerita aku tentang Mahatma Gandhi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Alfian, terima kasih. Bye-bye.